Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini untuk sama-sama ada di Mezbah Doa, saudara. Biarlah semakin hari kita boleh semakin kuat. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Juli. Waktu terus berlalu dan semakin cepat ya. Dan memang firman Tuhan berkata waktu-waktu ini akan dipersingkat. Tapi berbahagialah kita yang selalu berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan. Karena merekalah yang akan mendapat kekuatan, kata firman Tuhan, orang yang menantikan Tuhan. Kita semua yang tiap malam ikut Mezbah Doa adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan baru. Tidak ada kekuatan lain selain Tuhan. Mari kita mulai fokus dengan Tuhan lebih serius lagi menjelang hari-hari terakhir ini, saudara. Saya mau menyapa buat semua yang sudah ikut malam ini, yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang ada di bangsa-bangsa, di semua benua. Ya, saya terus mendengar banyak kesaksian dari Jerman, Belanda, Amerika, dari semua penjuru dunia, bagaimana Tuhan terus berkarya dan melakukan semua hal yang terbaik. Mari kita terus akan menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tak mau berkata Engkau baik buat kami, Tuhan. Kami terus mau menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak perlu takut bahaya, kami tidak perlu takut sakit penyakit. Ketika hidup kami berdampak bagi kerajaan surga, maka Tuhan memberikan kami umur yang panjang untuk boleh hidup bagi sesama kami dan juga bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Tidak pernah berhenti kasih sayang dan perhatian Tuhan bagi kami yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini komitmen hati kami. Kami mau terus memuji menyembah Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi saudara kita mau katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berhutang nyawa kepada Tuhan. Kami berhutang hidup kepada Tuhan. Karena itu Bapa, semua yang kami miliki di hidup ini mau kami persembahkan untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau. Hidup kami adalah untuk kerajaan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengejar sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Karena kami tahu hidup ini bukanlah untuk mencapai apa yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapa, berikan kami kemampuan, kepekaan untuk mengerti kehendak-Mu di hidup kami Tuhan. Bawa kami Bapa untuk sungguh-sungguh hidup bagi Engkau saja Tuhan. Kami berhutang hidup kepada Tuhan. Kami berhutang nyawa kepada Engkau yang menyelamatkan kami. Mari sekali lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami selalu mau menyembah-Mu, Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami pakai bagi kerajaan-Mu, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu, untuk hormat-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami untuk memuji menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Ini pengakuan kami, Kau yang besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Engkau terlebih besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
terlalu besar Tuhan. Lebih lagi katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. kami tahu Engkau Tuhan yang terlebih besar. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Bahkan tidak pernah terlambat Engkau memulihkan hidup kami Bapa. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Dari dalam maut Engkau selamatkan hidup kami. Bahkan kami bersyukur kalau hari ini Engkau memilih kami untuk diam di bait-Mu. Engkau memanggil kami Tuhan untuk berdiri di gunung kudus-Mu. Engkau melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa kami hari-hari ini untuk terus percaya kepada Tuhan, tidak meragukan Engkau. Kami tahu tidak pernah terlambat Tuhan Engkau pulihkan hidup kami. Tidak terlambat Engkau pulihkan rumah tangga kami. Tidak terlambat Engkau pulihkan suami anak-anak kami. Tidak terlambat Engkau pulihkan orang tua kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, setiap janji-Mu tergenapi atas hidup kami Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang mengucapkannya. Tidak pernah Tuhan Engkau berbohong dengan janji-janji-Mu. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang lebih lagi saudara, biar ini jadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin, amin Yesus. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Amin, Engkau Tuhan yang setia. Ini ungkapan hati kami untuk selama-lamanya. Kami mau setia Tuhan melayani-Mu Yesus. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kau Allahku yang, mari lebih lagi
saudara. Sekali lagi dari hatimu katakan pada Tuhan dengan iman, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami percaya pada janji-janji-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang berjanji, tak sedetik pun Engkau ingkari, tidak sedikit pun Engkau kurangi janji-Mu Bapa. Bagian kami adalah mempercayai setiap janji-Mu Tuhan. Terutama di hari-hari ini, berikan kami kekuatan untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang hari ini merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, untuk selamanya kami mau setia melayani Tuhan. Untuk selamanya kami mau setia mengiring Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Mari lebih lagi saudara, kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami tahu dengan apapun kami tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya datang memberi hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Bahkan di waktu-waktu yang terakhir ini, pakai kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri bagi kami di hari-hari ini. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau bergerak bagi kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlengkapi setiap kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi menyadari dan tahu panggilan Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua tentunya rindu untuk selalu belajar firman Tuhan agar kita tahu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan
Saya mengucapkan selamat malam bagi yang baru bergabung. Mari kita terus setia untuk mencari Tuhan. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Yesaya. Kemarin kita sudah tahu bahwa kitab Yesaya adalah ditulis oleh Nabi Yesaya. Tujuannya untuk memperingatkan bangsa Israel yang pada waktu itu sudah terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan juga Yehuda ya. Dan ayat ini Yesaya dipanggil untuk bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, peringatan Tuhan agar mereka bertobat supaya tidak terjadi hukuman Tuhan. Kemarin sudah kita baca Yesaya pasal yang pertama yang terakhir ayat yang ke-9. Saya ulangi, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Ya, karena Tuhan masih mengasihi, makanya tidak dibinasakan ya. Sekarang kita akan lanjut masih di pasal yang pertama, tetapi sekarang ayat yang ke-10. Kalau saudara baca di Alkitab, di sana ada judul perikopnya di Alkitab saudara. Yesaya 1 ayat yang ke-10 judul perikopnya adalah bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban ya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya, ayat yang ke-10 berkata, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ya, jadi firman Tuhan datang saudara ya. Dikatakan pemimpin-pemimpin Sodom ya. Hai kamu ya, orang-orang ya rakyat Gomora. Yesaya menyamakan para pemimpin dan rakyat Yehuda dengan para pemimpin dan rakyat Sodom dan Gomora. Ya, ini bukan berbicara kepada Sodom dan Gomora loh ya. Yesaya menegur ya para pemimpin-pemimpin bangsa Israel, kerajaan Israel Utara dan Yehuda. Tetapi di sini disamakan mereka dengan Sodom dan Gomora. Kenapa? Sodom dan Gomora berbicara tentang kota yang begitu bejat, begitu terkutuk di mata Tuhan sehingga dibinasakan, ditunggang balikan dengan api belerang yang turun dari langit. Saudara, saya berdoa kita tidak menganggap ini dongeng, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Tuhan pernah membinasakan satu kota, semuanya mati saudara, kecuali Lot saudara ya. Di sini dikatakan Yesaya berfirman kepada para pemimpin-pemimpin ya pada bangsa Israel pada waktu itu, dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Manusia Sodom ini adalah istilah bagi mereka yang telah berdosa dan terkutuk menjadi fasik di hadapan Tuhan ya. Yesaya menyamakan para pemimpin dan rakyat Yehuda dengan para pemimpin rakyat Sodom dan Gomora untuk mendengar apa yang Allah ingin katakan. Rakyat harus menyimak dan bersedia mentaati ya. Apabila kita tidak bisa mendengar pesan Tuhan, mungkin kita tidak menyimak dengan seksama atau kita tidak sungguh-sungguh bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saudara, kalau hari-hari ini kita juga menjadi orang yang tidak mau bertobat dari kelakuan kita, dari kesalahan, dari dosa kita, maka kita akan disamakan dengan orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang yang patut untuk dimurkai oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kita tidak menganggap sepi kemurahan Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan sampai pada hari ini saudara masih enak menikmati dosamu, masih senang menikmati kenajisanmu, perselingkuhanmu, amarahmu, kebencian, kepahitanmu. Buang semua itu kalau engkau ingin benar-benar disertai Tuhan dan diselamatkan di hari-hari terakhir ini ya. Firman Tuhan datang kepada mereka berkata ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak? Ya, firman Tuhan ya. Ayat yang ke-11 berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan anak lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Saudara, kalau kita lihat judulnya di atas adalah bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Pada zaman dulu kalau orang berdosa maka dia harus datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Dia harus membawa kambing domba ya, lembu yang tambun. Semakin banyak dosanya semakin besar korban yang harus dia bawa. Ya, dan korban itu dipakai untuk apa saudara? Korban itu akan disembelih. Lalu bagian lembu
lemak-lemaknya itu, darahnya harus dipersembahkan untuk Tuhan sebagai penghapusan dosa. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka pikir mereka bisa mempersembahkan korban, mereka terus hidup di dalam dosa, sehingga mereka pikir dengan mempersembahkan korban itu gampanglah, kita berdosa aja kan besok bisa persembahkan korban. Emang kita pikir Tuhan itu siapa? Ya, hari-hari ini juga masih banyak orang yang seperti itu. Bebas melakukan dosa dan mereka pikir nanti tenang aja. Kita bisa datanglah minta didoakan pendeta. Kita bisalah datang nanti ke gereja mempersembahkan korban. Udah kita bayar perpuluhan, kita bayar buah sulung, kita bayar persembahan kasih yang gede, sudah dosa kita dihapuskan. Saudara bertobat. Tuhan berkata pertobatan itu lebih menyenangkan Tuhan daripada korbanmu. Ya, Tuhan berkata kepada mereka, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Maaf, tidak ada satupun korban yang bisa menggantikan hidup dan pertobatan kita di hadapan Tuhan selain hidup yang berkenan dan kudus, hati yang hancur. Ya, Tuhan berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, anak lemak dari anak lembu, ya, gemukan, serta darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, jangan sampai kita ini berpikir, seringkali kita merasa Tuhan masih berserta kita. Ternyata saudara, jangan sampai kita sudah ternyata salah. Kita hidup tidak menyenangkan Tuhan, dan ternyata saudara, apa yang kita lakukan bukan lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ternyata Tuhan sudah muak, sudah jemu. Ya, mari kita bertobat saudara, karena itulah yang paling Tuhan inginkan. Ayat 12 di sana dikatakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Tuhan berkata, apabila engkau datang di hadapan Tuhan, di dalam hadiratku engkau datang, siapa yang menuntut itu daripadamu? Siapa yang meminta korban-korban itu? Tuhan bilang, ya, aku tidak berkenan kepada semua itu, kata Tuhan. Ya, engkau telah menginjak-injak, ya, pelataran bait suciku, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memandang remeh Tuhan. Kita berpikir, ya, dengan apa yang kita lakukan, oh Tuhan udah senang, mungkin kita pelayanan atau kita ngasih perpuluhan atau kita ngasih apapun, dan kita pikir Tuhan berkenan. Tuhan bilang apa? Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka setiap kali datang kepada Tuhan membawa korban sembelihan, anak lembu, sapi, kambing, domba yang tambun dan tidak bercacat. Tuhan bilang, siapa yang menuntut itu? Aku gak minta itu daripadamu. Tuhan tidak meminta apa yang buat kita kadang kita pikir menyenangkan Tuhan. Tuhan gak menuntut pelayanan kita. Tuhan tidak menuntut apapun. Yang Tuhan mau adalah hari-hari ini kita mempersembahkan hidup yang benar. Ya, hidup yang bertobat itu lebih daripada korban-korbanmu. Tuhan bilang, engkau menginjak-injak pelataran bait suciku. Mari kita bertobat saudara. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata kita ini sudah berbuat kurang ajar kepada Tuhan. Ternyata kita ini sudah tidak melakukan apa yang menyenangkan, tetapi kita sedang menginjak-injak bait suciku. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini pelayanan jalan terus tapi dosa jalan terus. Ya, ada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan tapi bersinah, selingkuh jalan terus. Ya, ada orang-orang saudara yang melayani Tuhan tetapi kepahitan, amarah tetap jalan terus. Kita tidak pernah mau membereskan hidup kita. Sorry saudara, Tuhan lebih tertarik dengan persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari jangan menipu Tuhan. Mari jangan menginjak-injak pelataran bait suci Tuhan. Dia berkata, apabila kamu datang untuk menghadap dalam hadiratku, siapa yang meminta itu semua daripadamu? Ya, bahwa engkau menginjak-injak pelataran bait suci kita. Alkitab berkata, hati yang hancur, jiwa yang remuk, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Selama kita mau datang dalam pertobatan dan merasa Tuhan,
Kami mau selalu berkenan kepadamu. Tuhan, aku mau mengejar kekudusan-Mu, mengejar kebenaran-Mu. Itu persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13 firman Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, ya. Sebab baunya adalah kekejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Pada zaman dulu saudara, ada banyak perayaan-perayaan keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin sekarang juga banyak. Terutama di daerah-daerah ada pesta-pesta ucapan syukur, ada pesta panen, ada pesta apa. Tetapi sering kali kita melihat pesta-pesta yang seperti itu dipenuhi dengan kemabukan, perjudian. Ya, orang-orang tidak hidup dalam takut Tuhan. Sering kali bahkan acara-acara Natal kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Di beberapa daerah masih ada yang bikin pesta dengan kemabukan. Ya, bahkan mereka judi bersama-sama. Ya, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Engkau merayakan bulan-bulan barumu, kata Tuhan, merayakan pesta keagamaanmu yang mengatasnamakan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, itu semua baunya adalah kejijikan bagiku. Wow, mengerikan saudara. Jangan sampai persembahan yang kita bawa kepada Tuhan sudah menjadi kejijikan. Waktu kita nyanyikan pujian dengan hidup yang tidak bertobat, persembahan pujian kita menjadi kejijikan. Mari, yang terbaik adalah kita merendahkan diri, hancur hati dan berkata, Tuhan, layakkan aku. Aku mau mempersembahkan hidup yang bertobat kepadamu. Ya, ada orang-orang yang menelpon kepada saya, Ibu, ya saya ini banyak dosa, Bu. Dan sering kali saya merasa tidak layak, Bu, untuk datang pada Tuhan. Saya bilang, datang pada Tuhan. Nangis sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku tidak layak, ampuni aku Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang akan diterima oleh Tuhan. Dan setelah itu saya bilang, tinggalkan dosamu dan hormati Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan, saudara. Ya, Tuhan berkata, bulan-bulan barumu, perayaan-perayaanmu. Ya, jangan lagi engkau membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan. Kalau kamu merayakan bulan baru atau Sabat, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Bayangkan saudara, sampai Tuhan tidak tahan lagi melihat apa yang dilakukan saudara, ya. Biarlah kita mau hari-hari ini untuk terus berserah kepada Tuhan. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, kami tidak mau membawa persembahan yang tidak suci di hadapan-Mu. Kami tidak ingin Tuhan membawa korban yang tidak berkenan. Kami tidak ingin Tuhan membawa sesuatu yang tidak layak. Biarlah ketika kami merayakan perayaan, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Setiap malam kami datang di mezbah doa. Biar kami datang dengan hidup yang hancur dan hati yang hancur, yang mau terus berkata bahwa Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Biarlah kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau terus berusaha untuk mengejar perkenanan Tuhan. Biar kami terus, Tuhan, mau mengejar apa yang berkenan di mata-Mu Bapa, di dalam pertobatan dan pertobatan kami. Mari saudara, Tuhan lebih tertarik ketika kita datang membawa hidup yang bertobat, membawa hidup yang berkenan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-14, ya. Kita akan lihat sama-sama, ya. Biar kita yang bawa Alkitab boleh bawa. Ini kayaknya error ya komputernya. Kita mau lihat ayat yang ke-14 saudara. Firman Tuhan saya akan bacakan buat saudara, ya. Iya, sudah ada lagi, puji Tuhan. Ya, ayat 14 berkata, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Waduh saudara, kalau Tuhan sudah sampai berfirman seperti ini karena kedurhakaan manusia, ya, karena dosa itu yang sangat menyedihkan hati Tuhan apa? Ketika kita hidup
mengikuti keinginan daging, keinginan setan. Dalam dunia ini hanya ada dua, saudara. Ya, hanya ada Tuhan dan hanya ada setan. Kalau kita tidak tunduk kepada hukum Tuhan, berarti kita tunduk kepada setan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita tidak tunduk kepada setan. Jangan, kemarin kita sudah baca, membelakangi Tuhan. Ya, Tuhan berkata, aku benci melihatnya, itu menjadi beban bagiku. Ya, kenapa Tuhan berkata, aku sudah payah menanggungnya. Ya, sebelum malapetaka dan penghukuman datang kepada Israel dan Yehuda pada waktu itu, ya, Tuhan memperingatkan terlebih dahulu, bertobat. Karena Tuhan tidak suka, menjadi beban bagi Tuhan melihat hidup manusia yang ada dalam dosa, sekalipun engkau masih melakukan rutinitas keagamaanmu. Bahkan sebelum pandemi ini ada, saudara, banyak orang-orang Kristen yang menjadikan ke gereja itu hanya sekedar rutinitas. Ya, hidup di dalam dosa, masih terikat dengan judi, masih terikat dengan minuman keras, rokok, perselingkuhan, kenajisan, masih terikat dengan kepahitan, amarah, dengan banyak dosa, tapi tiap minggu ke gereja. Ya, ini loh yang membuat Tuhan tuh payah, hatinya itu menjadi beban. Ya, apalagi sekarang setelah pandemi ini orang belum boleh ke gereja. Ya, maka yang jauh akan semakin jauh, tetapi orang-orang yang berinisiatif untuk terus mencari Tuhan, mereka terus mencari Tuhan. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang diubahkan karena sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, Tuhan berkata, apabila kamu merendahkan diri, menadahkan tanganmu, berdoa, walaupun berkali-kali berdoa, Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku memalingkan mukaku. Ya, jangan sampai Tuhan buang muka dari hidup kita, saudara. Karena kebejatan kita yang tidak mau bertobat. Mari cari Tuhan. Biarlah setiap hari kita mau hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidupku. Tuhan, aku tidak bisa jauh dari Engkau. Tuhan, aku mau kejar kekudusan-Mu. Biar kita mau hidup seperti itu, membawa sesuatu yang berkenan. Ya, kenapa? Karena kalau kita terus hidup dalam dosa dan tidak bertobat, Tuhan bilang percuma kita berdoa, apalagi titip doa sama pendeta. Makanya saya selalu bilang, jangan titip doa, datang sendiri kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu engkau datang sendiri kepada Tuhan, engkau berjumpa Tuhan, hidupmu diubahkan. Itu yang terpenting. Tuhan tidak tertarik untuk menjawab doa-doa kita. Dia lebih tertarik memulihkan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar doamu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi dosamu itulah yang menghambat yang baik daripadamu, Tuhan bilang. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan mau terus menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa, saudara? Ketika kita berdoa, Tuhan tidak memalingkan mukanya, tetapi mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ya, seperti yang tadi siang saya sampaikan ya di dalam ibadah online, saudara yang belum nonton, saudara bisa nonton. Iman yang berdampak dari seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus, tidak diwakili, dia datang membawa hidupnya. Kenapa? Imannya menghasilkan mujizat sehingga pembantunya bisa disembuhkan. Karena dia adalah orang satu-satunya yang Yesus jumpai, imannya lebih besar dari semua orang Israel pada zaman itu. Mari kita mau menyenangkan Tuhan senantiasa, saudara, ya. Tuhan bilang, kalau engkau menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka. Bahkan berkali-kali sekalipun engkau datang berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, Tuhan tidak mau, saudara. Ayat yang ke-16, apa yang Tuhan mau? Ayat 16 dia berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat.
firman Tuhan datang berkata, basuhlah dirimu, ya, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Apa yang Tuhan mau? Pertobatan kita, berhenti buat dosa. Berhenti buat dosa yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Ayat yang ke-17 dia berkata apa? Tuhan berfirman, belajarlah berbuat baik. Ya, ayo kalau kita yang belum pernah berbuat baik, belajar berbuat baik. Saudara yang belum pernah menabur, belajarlah menabur. Saudara yang belum pernah mengampuni, belajarlah mengampuni. Saudara yang belum pernah memberkati orang, belajarlah untuk menjadi berkat. Saudara yang belum pernah menolong, belajarlah untuk menolong. Saudara yang belum pernah memaafkan, belajarlah untuk memaafkan. Ya, kita harus belajar untuk berbuat baik, kata Tuhan. Ya, bertobat lalu belajar berbuat baik. Ya, usahakanlah keadilan, kata Tuhan. Ya, harus belajar adil. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, mari kita sama-sama. Tapi bukan janda-janda muda, saudara, ya. Jangan ada bapak-bapak yang mendengar ini lalu wah itu dia bilang sama istrinya itu, ya, firman Tuhan bilang saya harus membela perkara janda. Soalnya ada saudara yang begini, saudara. Ada seorang ibu konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu, dengan seorang janda, ya. Dan janda itu bukan orang Kristen, Bu. Waktu saya tegur suami saya, Bu, saya bilang, kamu ndak boleh loh dekat-dekat dengan janda itu. Kamu tuh berdosa. Suami saya jawab, kamu jangan larang saya hubungan sama janda itu. Kenapa? Saya lagi mau menangkan jiwanya loh. Kalau kamu melarang saya berhubungan sama dia, ya berarti kamu menghalangi orang datang kepada Yesus loh. Firman Tuhan bilang saya harus memperhatikan janda. Tapi janda yang dia perhatikan janda muda, saudara. Ya, dan sekarang dia sudah banyak tinggal di rumah janda itu daripada di rumah istrinya, bertobat. Ini kalau saya ketemu yang begini, saya baptis ulang, saya rendam agak lama 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara, please, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, perhatikan janda-janda tua, bukan janda muda. Perhatikan tuh janda yang umur 70 tahun. Ya, jangan membawa-bawa firman Tuhan untuk membela dirimu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saya bilang sama istrinya, itu Bapak ya benar-benar itu ya, benar-benar. Ya, kalau saya temui itu benar, saya rendam 15 menit. Ya, kenapa, saudara? Jangan memakai alasan ayat firman Tuhan untuk engkau putar balikan tuh hidup menurut hawa nafsumu. Ya, nggak ada orang menolong janda muda itu sampai sudah tinggal di rumahnya, itu sudah kenajisan, bertobat. Ya, Tuhan mau kita bertobat dari kelakuan jahat kita, saudara. Ya, bela anak-anak yatim, perhatikan perkara janda yang benar-benar janda, kata Rasul Paulus, yang usianya tua dan tidak kawin lagi, yang tidak hidup di dalam hawa nafsu kedagingannya. Ya, Tuhan berkata, ayo, ya, belajar berbuat baik. Ayat yang berikutnya, ayat 18 berkata, marilah. Nah, ini kata firman Tuhan, ya. Buat orang-orang yang merasa tidak berdaya hari ini mau bangkit dari dosa, dengar kata firman Tuhan apa? Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya satu yang Tuhan tunggu, mau ndak kita menyerahkan diri untuk bertobat? Waktu kita berkata mau, duduk di kaki Tuhan, katakan ini hidupku, aku mau belajar melakukan yang baik. Ada orang-orang yang bertanya, Bu, saya itu sering jatuh dalam dosa kenajisan, apa yang harus saya lakukan? Ya, mulai jangan lakukan, belajar untuk ada yang terikat dengan film porno. Ya, saya bilang ya belajar, tinggalkan itu dan belajar hidup dalam kekudusan. Belajar, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan kita mau berhenti dari semua dosa kita, Tuhan berjanji ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Mari berperkara bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup menjadikan putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak dosa yang kau buat, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali bangkit untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh datang untuk berkata, Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu
Ya, Engkau Tuhan yang berjanji, mari berperkara. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Kami tidak mampu, tapi Tuhan tidak pernah cari orang mampu. Tuhan cari orang mau. Ketika kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Mari kita mau belajar percaya pada janji firman Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Kami mau percaya hari ini bahwa Engkau sudah menggenapi apa yang Engkau katakan. Engkau Tuhan yang berjanji. Tidak pernah Engkau tidak menepatinya. Engkau pasti akan menggenapi. Mari dengan iman katakan pujian ini dan imani apa yang sudah Tuhan katakan. Tuhan tidak cari orang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan, kami mau belajar membawa persembahan yang berkenan, yaitu hidup kami yang bertobat kudus. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak menginjak-injak pelataran bait suci-Mu Bapa. Engkau tahu semua dosa yang masih mengikat kami malam hari ini, tidak ada satupun yang tersembunyi. Mari belajar membawa sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan saudara. Saya tidak tahu dosa saudara, hanya Tuhan dan Engkaulah yang tahu. Dan Tuhan mau kita bereskan hari ini. Jangan tunggu lagi. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Tidak ada banyak waktu bermain-main dengan Tuhan. Tuhan lebih tertarik pribadimu ketimbang hanya menjawab doa-doamu. Dia tertarik dengan hidupmu yang kau bawa kepada Dia. Ini hidup kami Tuhan. Sekalipun dosa kami semerah kermisi, Engkau menjadikannya seputih salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, Engkau sanggup menjadikannya putih seperti bulu domba. Tuhan, kuduskan hidup kami. Malam ini kami mau bawa persembahan yang berkenan. Kami tidak ingin bermain-main dengan anugerah Tuhan. Berkati semua mereka Tuhan yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Urapi Bapa dan mampukan mereka hidup menjadi orang-orang yang diberkati dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Setiap kami membutuhkan Tuhan. Engkau yang sanggup membenarkan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kami hanya orang-orang yang dibenarkan, bukan membenarkan diri kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga yang malam hari ini terus ada bergandengan tangan, anak-anak, suami, istri, orang tua yang terus mau mencari wajah Tuhan. Urapi dan berkati. Tuhan berkati Bapa dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu, bahkan setiap mereka yang mungkin suaminya belum bertobat, istrinya belum bertobat, anaknya belum bertobat, atau suami tidak bersama-sama. Tuhan tolong berikan kekuatan untuk mereka terus berjuang, berdoa, meminta Tuhan selamatkan keluarga kami. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di atas keluarga kami. Anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul untuk kuliah, Tuhan tunjukkan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Yang bergumul untuk jodoh, kami percaya hanya rencana kehendak Tuhan yang terjadi. Buat anak-anak kami yang terus bergumul untuk memiliki keturunan, kami yang ingin punya cucu, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Percayakan keturunan ilahi bagi setiap kami. Setiap roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau mengimani firman Tuhan untuk kami boleh beranak cucu di dalam dunia ini, melahirkan keturunan ilahi yang bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para single parents, orang tua kami, opa oma di usia senja mereka Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Para single parents tidak sendiri sebab Tuhan yang menopang, Roh Kudus yang menjaga. Juga Tuhan
Bagi keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Sembuhkan Bapa, sakit apapun Tuhan, yang kena tumor, kanker, apapun Tuhan menjadi jawaban. Ada kesembuhan ilahi yang terjadi. Kami berdoa Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka yang sedang bergumul keluar dari persoalan yang berat, masalah dan ikatan dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, narkoba, rokok, judi, minuman keras, bahkan apapun Tuhan menjawab. Yang ingin keluar dari kepahitan, kekecewaan, kecemasan, ketakutan di dalam nama Yesus. Yang terlilit hutang di dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan masalah di pengadilan dengan hukum, Tuhan menjadi pembela. Bahkan mereka yang berada di penjara, Tuhan Engkau jamah dan lawat juga Bapa, supaya mereka boleh dipulihkan dan dimerdekakan. Kami tetap memberkati Tuhan untuk anak-anak miskin, fakir miskin, terlantar, orang terlantar. Tuhan pertemukan juga dengan kami, untuk kami juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka, untuk menolong mereka. Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat juga Bapa, supaya kami boleh melihat dan kami belajar untuk berbuat baik seperti yang Tuhan katakan. Bapa berkati Tuhan bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Kami berdoa lawatan Roh Kudus boleh terjadi Bapa. Di setiap pulau-pulau ada orang-orang yang ikut mesbah doa, mereka mewakili setiap pulau dan kota mereka malam hari ini berseru. Mari saudara sebutkan nama kota-kotamu, sebutkan nama tempat tinggalmu, sebutkan pulau di mana engkau berada. Katakan Tuhan selamatkan, biar kekuatan doa kita naik malam hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Kita semua yang ada di rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Bahkan engkau juga yang hari ini mungkin juga dimanapun berada di luar negeri, biarlah engkau menjadi pendoa di tempat di mana engkau berada. Tuhan berkati Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Beri kesehatan, kekuatan, marifat, hikmat untuk menjalankan bangsa ini sesuai dengan takut akan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati TNI Polri yang terus berada di garis depan, lebih sungguh lagi Tuhan untuk berdiri bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai, memberkati, bahkan keluarga mereka mungkin yang ditinggalkan bertugas, Tuhan juga menyertai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, Indonesia akan tetap ada dalam satu kesatuan. Berkati juga para tim medis, dokter Tuhan yang terus bekerja, berikan kekuatan, perlindungan ilahi atas mereka. Tidak ada Tuhan serangan-serangan atau apapun, bahkan virus corona ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Indonesia bahkan dunia boleh diluputkan Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar. Kami terus berdoa juga memberkati Tuhan untuk semua bangsa-bangsa, bahkan semua yang ikut mesbah doa yang ada di negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, untuk terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu, Tuhan membuat itu berhasil, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Tetaplah setia dan tetaplah berdoa. Kalau saudara diberkati dengan acara ini, jangan lupa bagikan, share kepada saudara, teman atau siapapun, dan jangan lupa tekan like dan subscribe ya, supaya channel ini boleh semakin berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.